dunia. Di surga pun orang-orang penduduk surga itu masih membutuhkan peran para ulama. Kenapa? Wadzalika annahum yazuruna Allah fi kulli jumu'ah. Hal itu dikarenakan ahlul jannah itu sowan kepada Allah di setiap hari, menoleh ila ulama, menyang para ulama. Saya ulun amatur kiai mara natamanna ingkang saya kita nyuwun menapa kita niki kok dikengken nyuwun niku lho. Jadi takon ulama dhisik. Kaya ulun, kemudian ulama ini dawuh tamannau alaihi kada wa kada. Mintalah kepada Allah ini. Fahum yahtajuna ilaihim fis jannah, sehingga mereka masih butuh peran ulama ketika di surga, kama yahtajuna ilaihim fis dunia, sebagaimana di dunia juga butuh para ulama. Ngeten. Nah, celakanya neng donya nggak tahu kenal ulama. Sopo zaman nggak kenal, tak kono kiai mudene. Kalau betul nggak ada kiai, gak iso njaluk. Terus ada pertanyaan dulu itu, kenapa ulama itu disebut ahli warisnya Nabi? Kok tidak disebut ahli warisnya Rasul? Lalu saya jawab, bedanya Nabi dengan Rasul itu tabligh, menyampaikan. Nah, kalau ulama itu dibilang ahli warisnya Rasul, maka ketika ada orang sangat alim, ilmunya luar biasa, tapi orang itu pas kena setruk mulut, nggak bisa ngomong, nggak bisa tabligh, berarti status ulamanya hilang. Tetap sudah tidak mewarisi peran dan tugasnya para Rasul. Untungnya Nabi itu jawabnya, tidak perlu ahli warisnya Rasul ulama itu, cukup ahli warisnya para Nabi. Sehingga kalau ada orang sangat alim, terus karena satu dan lain hal tidak bisa tabligh, tapi dia tetap alim, akhlaknya tetap baik, orang itu tetap disebut ulama. Seperti juga Nabi meskipun mengenai gak tabligh, dia tetap disebut Nabi. Itulah. Maka supaya orang-orang lorong itu gak hilang kiai ini, disebut warasatul anbiya, bukan warasatul rasul. Berikutnya, al-alim wal muta'allim syarikani fil khair. Santri muridnya itu dua pihak itu sama-sama bersyirkat, berkongsi dalam kebaikan. Sedangkan orang-orang yang lain belas gak mengapi elek tok. Makanya yang bagus itu ulama. Lalu ring pertama dari ulama itu para murid, kuliah, anak cucu. Ring berikutnya para mustami'in, orang kampung yang gak iso nyantri, gak iso apalan, mongkon apalan asliah ya ora apal-apal, endangan dilanar, nunan talil esroka au tabina, minna tubi fokus lagu isina. Gimana? Lali. Ismail itu jadi mustami' mawon. Ring kedua mustami'. Ring ketiga muayyidin, pendukung, boten melok mustame, kadang sempat, kadang boten, wong pengusaha. Ya wis lah, pokok sing dadi kerepotane pondok ditukupi. Kula boten sakit nek boten niku nggih. Ngaji nggih boten kober, bantu boten gablek. Duwe, ya wis ndongakne ae. Tapi senang loh, aku senang loh, senang. Itu minimal berperan itu.
dan semuanya itu ada lingkaran ulama, itu layak ulama. Di luar itu resep buat grup. Berikutnya al-harbu khid'ah. Perang itu adalah tipu muslihat. Termasuk berpolitik itu tipu muslihat. Bahasa Gus Dur itu kalau politik tujuan tetap, istiqomah konsisten pada tujuan, cara bisa bermacam-macam cara. Yang penting tidak haram, dan sifatnya hidden, rahasia, nggak dibuka. Dan yang bisa memainkan peran itu baru di sini itu Gus Dur. Selain Gus Dur sulit. Gus Dur itu membidik ini. Ya apa caranya? Kristenisasi itu nggak terlalu marah. Nah, setelah dikaji, diteliti, ternyata maraknya kristenisasi itu antara lain karena mereka punya dana besar. Dananya luar biasa, unlimited, tak terhingga dananya itu. Nah, dari mana dana besar itu? Dari Eropa nggak terlalu banyak sebetulnya. Yang banyak itu dari pengusaha-pengusaha Cina itu. Jarum mana-mana, udang garam. Pengusaha Cina jumlahnya ribuan. Itu rata-rata agamanya Kristen atau Katolik. Dan berapa persen dari keuntungan mereka didonasikan kepada gereja. Itu menyebabkan kristenisasi marak, dana gereja itu besar. Terus gimana cara melemahkan keuangan gereja itu? Gus Dur memainkan peran cantik, pakai isu humanisme, kemanusiaan. Dan kemanusiaan, Gus Dur berjuang bahwa agama Konghucu harus dihidupkan. Karena ternyata orang Cina itu kepingin bisa beragama seperti nenek moyangnya, Konghucu. Nah, setelah agama Konghucu disahkan oleh Gus Dur, ribuan mungkin sekarang sudah jutaan kaum Cina eksodus besar-besaran keluar dari Kristen Katolik masuk agama Konghucu. Nah, ketika Cina para bos ini sudah keluar dari Kristen masuk Konghucu, maka dana perusahaan yang didonasikan untuk kepentingan sosial itu tidak lagi disumbangkan, didonasikan kepada gereja. Dengan begitu keuangan gereja sudah agak suruh, agak kempes. Nah, begitu. Itu hebatnya Gus Dur itu begitu. Kelihatan rangkulan dengan pastor, tapi sebetulnya ya meeting banget. Gue selain cantik, silatnya itu cantik kencangnya, luar biasa. Wong kadang konsolnya dia salah paham. Kode dia ini orang ngerti, dan memang itu rahasia nggak boleh dibuka. Nah, dibuka kan konangan musuh. Perang itu tipu muslihat. Al-harbu khid'ah. Perang terang-terangan. Orang itu disudut bisik. Nah, apa Konghucu tidak membahayakan Islam? Tidak. Semua sudah dihitung oleh Gus Dur. Ternyata Konghucu itu agama etnis, bukan agama bagi seluruh manusia. Konghucu itu agama khusus untuk orang Tionghoa. Saya sampai begini melamar masuk agama Konghucu, gak diterima. Sehingga bos Cino yang Konghucu itu tidak akan mempengaruhi buruh-buruh yang Islam itu.
Sampeyan Islam tetep Islam. Mlebu Konghucu ya ora tak trimo. Bener. Kalau bos ini Kristen, biasanya berambisi mempengaruhi karyawan guru-guru ini. Sing sholatnya diambil-ambil, pabrik ditutup, dan nggak iso Jumatan, macam-macam. Tapi kalau bos ini Konghucu biasanya gampang. Kalau begitu itu aja sudah mendapat 2 keuntungan. Bijian pertama, karena kristenisasi biar surut dan berhasil. Bijian kedua, supaya para karyawan yang rata-rata muslim itu bosnya itu tidak mempengaruhi masuk agama mereka. Dan kalau bosnya Konghucu aman, buruh ini aman, akidahnya aman. Ada lagi pilihan ketiga. Sebagian dana yang dulu mereka donasikan ke gereja, wong kelenteng itu rapate akeh. Duit wakil gaya opo. Akhirnya banyak dibagi kepada umat Islam dan nggak akan mempengaruhi agamanya. Itu sangat beda. Gereja setiap minggu bagi beras. Itu misi agama. Tapi kalau kelenteng bagi angpau, ya kemanusiaan mentok. Dan orang-orang melarat ini nggak kira beragama Konghucu. Ini namanya juga akhaf dororen. Doror yang paling ringan. Terus pokoknya ini termasuk kan. Gus Dur itu termasuk orang yang super cerdas di Indonesia. Mungkin masih sulit didarurat. IQ-nya Gus Dur itu kalau nggak salah 180. Masya Allah, jadi mulai titiknya paham, mulai ngomong sedikit paham, turu. Terus bidian berikutnya itu tadi kan bidian ketiga itu supaya setelah tidak banyak diberikan ke gereja, pindahlah kepada Islam meskipun nggak banyak. Berikutnya lagi ini misi yang luar biasa. Dan andai Gus Dur itu sangat banyak, mungkin karena satu ini dilimbang, nanti yang lain jomblang semua. Gus Dur sangat concern, sangat memperhatikan bagaimana berupaya membebaskan Muslim yang hidup di negara-negara komunis. Muslim Cina, Muslim Soviet, dan Rusia, Muslim di Kuba, Fidel Castro, dan karakter komunis yang sudah ngerti lah PKI dia itu ternyata Gus Dur berhasil. Dengan Fidel Castro diakerapi, kalau titik-titik belum ya umat Islam, Coro Jawa, Presiden Cina, sering kan Gus Dur presiden ke Cina. Itu nggak hanya lobby dagang, lobby politik, lobby ekonomi, enggak. Termasuk misi agama. Pak Dino, volume di Indonesia itu tak bebas nih saya ikut belum. Belum ganti. Muslim Dino ya bebas. Dan mulai zaman Presiden Gus Dur itulah kira-kira Muslim Cina itu haji bebas, mana-mana bebas. Pas kebetulan saya haji antara 1992. Itu jamaah Cina ribuan gitu. Jasanya sopo. Gus Dur. Jadi kata orang ini kayak membuat masalah nggak Islami, Konghucu di Sakne, belas nggak Islami. Tapi ternyata bidiannya, corong kananggol. Kayak bisa ini juga ya. Mereka bengkolnya. Itu Gus Dur itu
terus Muslim Rusia juga dibebaskan. Tak MPR 66 yang membelenggu anak cucunya komunis, tak boleh jadi PNS. Padahal anak cucu kan nggak salah. Dan anak cucu itu saya kakek yang jadi pengurus NU. Gimana? Wis padha sholat, jadi takmir. Perkara sing nakal masih ada wong NU ya ono sing nakal padha ae, sing nakal nanti ono sing nakal. Dan mereka nggak boleh dibelenggu oleh kesalahan yang dibuat nenek moyangnya, yang mereka nggak ikut melakukan itu. Gus Dur yang mati-matian berjuang mencabut tap MPR yang membelenggu mereka itu. Di samping alasan kemanusiaan, ternyata itu sebagai gacung bebasnya Muslim yang ada di Rusia. Pak Rusia, kalau mau panas bebas dari ini, ganti. Saya mau kuis kampus pulau Malang. Ada sekitar 100 berapa ya? Banyak enggak? Itu mahasiswa Muslim dari Rusia. Dan ternyata madhabnya Syafi'i. Ngaji Fakul Mu'min ini loh bisa. Nah itu dia harus sholat ya kangelan. Tiba-tiba Gus Dur itu luar biasa. Ngomong orang ngerti. Dari kiai tambah kesana kombusi, kiai opo. Saya nggak ngerti. Nah Gus Dur yang menengah ngomong konangan. Itulah al-harbu terus Raja Bali Ki Agung anak Agung siapa? Saya lupa, saya pernah ngaji di sana. Itu oleh Gus Dur diangkat menjadi Ketua Dewan Suro PKB Bali. Dan mau sing goblok-goblok iki geweker. Terus mudi to Gus, kita lanang ngaji baca kok itu. Apa yang terjadi pasca pengeboman yang dilakukan coba Amrozi dan sebagainya? Umat Islam di sana itu kan ketakutan kan? Orang Hindu melakukan aksi balas dendam. Ternyata yang NU yang sangat berperan melindungi orang NU di Bali itu ya Ketua Dewan Suro yang Raja Hindu. Di Bali itu ada perda tidak boleh mendirikan masjid. Nggak boleh mendirikan masjid. Tapi orang NU itu mau mendirikan masjid. Dibantu. Anehnya, meskipun sudah ada perda, itu kalau yang lobby itu Raja Hindu pengejutan lolos aja. Izin itu bisa turun. Ayo coba. Secara doang kalau Raja Hindu itu, atau Raja Hindu ini nggak jadi Ketua Dewan Suro. Terus yang apa umat Islam di sana? Sangat repot. Pertama makanya soal kalambolnya sangat kalah dari Gus Dur. Kapan pas ngaji tentang sholat itu jenjusnya itu rupa-rupanya ajak orang yang dulu sempat sawakan dengan Gus Dur. Banyak sisi saya kuatan banget tentang Gus Dur kalau saya mau mengungkap itu. Kebetulan saya dekat dengan Gus Dur. Nangis dan beberapa kiai itu nangis. Dulu sempat sawakan Gus Dur. Sempat bersenggara dengan saya itu diberi sarung PHS. Yang saya heran itu
di saat Gus Dur belum, alamat saya apa ya belum tahu, tentang diri saya ya apa belum. Tapi Gus Dur menghadiahi 30 kiai, diberi piagam penghargaan, terima kasih atas bantuannya, dan diberi sarung THR. Yang tak heran itu bukan nilai THR. Kok tahu saya itu dari mana? Oh, saya itu hanya seorang di Malang yang kiprahnya di Malang itu. Nah, yang mengantar sarung THR ke rumah itu namanya Habib Martak, dari situ aja. Habib Martak cerita banyak tentang kehebatan Gus Dur. Antara lain yang diceritakan Habib Martak itu tentang lomannya Gus Dur. Sepulang dari Amerika, diundang ceramah-ceramah kemana-mana, di bandara Cengkareng dijemput supir. Supir ini Pak Usman apa siapa supir ini? Langsung disangoni satu sekretari. Kan, Karno, itu nggak disuruh ngantar pulang. Masuk ke kampung-kampung. Tahu dia di sana ada janda, di sana ada janda. Yakin itu tahu. Dibagi sampai habis baru pulang. Yang hebat, kok zuhur belum? Belas gak mata duit. Yang kedua, kok roh? Ning ganggang orang arek yatim, orang dorong-dorong, kok roh? Itu gali indra apa? Habib Martak masih ada, orangnya masih hidup, karena nggak percaya takut lagi. Itu aja. Halo. Halo. Yang kedua, pas acara 7 hari Gus Dur di Tebuireng, saya ketemu Muhammad Asrori. Dr. Muhammad Asrori itu menantunya Yai Soleh Tambak Beras, dosen UIN Malang. Sekarang masih ngajar dan dulu murid saya. Bercerita tentang kehebatan Gus Dur juga. Soal loman saat Gus Dur, Masya Allah. Dan dengan diparingi sarung BHS, pulau diberi lebih dari itu. Ramadan sebelum Gus Dur wafat, itu saya mengantar istri daftar pasca di UI. Selesai itu saya sowan ke Ciganjur. Lalu sama Gus Dur, cek mandeko. Jangan tak kongkon moco kitab ini pas ngaji posonan. Jangan sing moco aku sing ngerangin. Selesai itu, mas, coba no duit yang jasmu. Inten Gus, wes coba tak melopet. Itu tanpa dihitung, tanpa langsung diberikan pada Habib Muhammad Asrori. Jadi cerita langsung. Yang cerita itu Sohibul cerita, Sohibul kita. Jadi sampai mendapat cerita kedua ini dari orang kedua. Kalau sarung BAS langsung. Terus bisa Mas Asrori dimatang. Itu balaknya, itu kurang pesawatnya, taksi dari Surabaya ke Jombang pun. Jadi semaling itu. Terus ketemu, saya punya tetangga satu RT, dosen Unibro, namanya Pak Dr. Slamet. Itu terkadang ditugaskan Unibro ngajar di kelas jauh di NTT di Timur. Nah di NTT itu dia mencari-cari kantor NU, ternyata ketemu kantor NU Mekah di NTT, kantor wilayah.
Terus nanya pada pengurusnya, dong, dari mana Pak ini? Ini Gus Dur ini. Ketuanya itu pernah ke Jakarta, soal Gus Dur, Gus, kalau pengen bangun kantor, langsung sebutnya duit, ini orang hitung. Ingin bangun jadi ratusan juta. Jadi yang cerita Pak Slamet, gue dengan nggak percaya, mulai malam tak betul pemain Pak Slamet. Terus saya setahun yang lalu mengadakan haulnya Gus Dur di rumah di pondok. Kiai-kiai yang punya cerita dengan Gus Dur, punya pengalaman dengan Gus Dur, tak minta memberikan testimoni, memberi kesaksian. Habib Qadir Pasuruan itu jauh saya ini kayak begini ini masih sering didatangi Gus Dur dalam, kan tidak yakin kalau itu tidur, setengah tidur setengah melek, bainal manam wal yaqadha. Itu Habib Qadir. Ngaku siapa enggak saya nggak tahu. Yang jelas itu jauhnya Habib Qadir Pasuruan. Terus Agus itu malam pulau di Panjen, desanya Jati Kerto, umurnya kira-kira masih sampai memberikan kesaksian testimoni sebelum Gus Dur itu titik 3 koper ke Agus ini. Dan anehnya, kenapa Gus Dur titik ke Agus ini? Ternyata Agus itu juga punya kelebihan. Dari TK, hari-hari baca Qul dari kecil. Terus baca Qul Allah SWT, sakit-sakit. Kalau Gus Dur yoroni. Ini testimoni, kesaksian. Pulau diparingi koper telu, ojo mau buka kayak dulu bayar. Saat mantan Gus Dur itu dibuka, isinya uang 3 miliar. Dan yang lebih hebat lagi, uang 3 miliar itu sudah dimasukkan ke amplop, ada nama dan alamatnya. Disuruh membagi ke yatim-yatim dan janda-janda wilayah mana. Ini orang ngerti. Sing marani kafir yo ono, sing marani Yahudi yo ono, sing marani dan Gus Dur seneng ae. Bila ngoten nate itu pernah di depan Gus Dur mengungkap kelebihan Gus Dur ini. Orang gelem tenan Gus Dur. Terus mati gak pokok itu. Kesenangan ini. Betul. Bagaimana ya? Ini apa? Manaqib Gus Dur. Manaqib. Nah, yang dulu kira-kira 1 tahunan atau lebih sedikit setelah Gus Dur itu, kan makam ini ambles ya, disiapkan di sini. Ledakan seutuh. Jadi pas dengan sakilannya itu loh pas. Utuh, mayite, utuh. Jadi Pak ini ngawai dewi. Kok iso ngomong ini? Ya. Wong ngetop, tapi ben orang diarani ngetop membuat langkah-langkah kontroversial. Jangan ngerti Syiah ini. Gus Dur gak peduli lo-lo-nya Syiah itu aja loh. Ternyata di Iran
itu masih ada sekitar 8% ahli sunnah jamaah. Jadi piye caranya supaya ahli sunnah jamaah di sana itu bisa hidup dengan tidak hilang akidahnya. Asalnya itu dalam rangka melobi itu. Dan Syiah di Indonesia itu juga sing ono itu aja diutek-utek, jangan diganggu. Perlu ini apa? Dan ahli sunnah yang kono ya ora diganggu, ngono tok ben. Tapi lagi-lagi Gus Dur diarani pembela kaum Syiah. Padahal belani jangan sampai didolimi. Agar dulur kita yang kono ya ben gak didolimi. Nah tapi diomongnya ya ora kena. Dengan Semar Kota puji. Nah, pengenannya di bulan yang lalu Pura Kali Kulo sama-sama dan saya bingung. Gus, jenengan kok sering Israel ini nopo? Menakar Israel nopo? Loh itu harus saya lakukan. Loh kenapa? Israel itu membahayakan dunia. Dan bagi saya cara satu-satunya supaya mereka sedikit mau membocorkan rencana mereka harus tak angkat. Dengan begitu saya tahu mereka tahun ini selamatkan ribuan, ratusan ribu umat Islam terselamatkan, nggak jadi diserang oleh tentara multinasional alasannya macam-macam. Tetapi kan orang nggak paham itu sebenarnya. Loh itu urusan sampean. Jadi ketika tapi umat ini bingung terus dengan begitu. Itu tugasmu menjelaskan. Kalau saya nggak boleh menjelaskan begitu. Bayangkan, rela dirinya diolok-olok wong sakiran ribuan umat, dia rela sendiri begini. Terus wong ngaranya aku kafir, ngaranya dia udis, gak ngurus. Penting wong-wong Islam. Dan yang begitu itu mirip-mirip begitu itu Gusmi ngeplek kan, mau ngeluruhin ngeplek. Gusmi sama Gusmi. Tapi umat kok bingung nih. Gusmi itu kadang ke barbar, kadang ke tempat pusat perjudian, kadang melokalisasi. Pak Profesor Dr. Zahro dulu direktur pasca sarjana YN Surabaya, sekarang masih ngajar di sana. Itu bercerita kepada saya, saya ini termasuk orang yang dengan Gusmi itu dulu nggak bisa percaya, tapi akhirnya harus percaya. Loh, kenapa Pak Jarod? Ya begini, Kiai katanya Gus, katanya Kiai, tapi sering main ke tempat-tempat maksiat itu apa? Dilalah suatu saat dijak, ayo belok. Itu yang lokalisasi di baik. Semakin terkubur, loh tenang dong. Terus melihat Gusmi itu masuk di kamar bareng cewek, jam. Itu ukuran bikin dohir dosanya akeh. Kalau ada dosa nyalong kuku mulus ya dosa. Tapi ya Gusmi nggak ukuran kita juga. Sekitar 2 jam terus anak itu keluar. Konco kula ini langsung mlebu kamar. Mbok kena spray ini morat arek. Nanti ngelakoni. Nek spraynya rapi berarti enggak. Mboten. Ternyata spraynya rapi. Nah, jadi rapekne maneh. Ya sempat mikir ngoten nih. Paling mesti toko maneh.
Ternyata ini asbak ini di ruangan itu putihnya kata. Asalnya pada pulau bersimpulan, oh berarti nggak ngelakoni lah ngerokok sampai sanggup kayak gitu. Masuk iso ngelakoni sambil ngerokok ya. Ya raiso. Dan setelah mulai berkurang suudahnya, bila kalau nggak ngelakoni, Onco mulai berusaha mencari anak perempuan yang keluarga. Apa yang terjadi? Dia menuju kamarnya, bertemas, lambi dilengkiti, pada koper, beres nangis, langsung. Kenapa enggak? Kalau langsung, kalau aku, dosa menjadi dosa. Secara dohir kholwat, tapi ternyata di dalam yang dilakukan menubatkan orang itu. Mungkin caranya nggak ngerti, apa disuruh, apa dinasihati, apa duit orang ngerti. Lumune yang kita itu kadang ya. Dan kalau dengan kontroversi begitu itu tetap belum bisa menerima, ada yang lebih kontroversial dari itu lagi. Bapak kontroversial sak dulu, Nabi Khidir, tambah pol-polan ya, cah cilik dipateni, perahu di lebih ya ini. Sak anak-anak kusur atau matanya bocah. Sing bingung bukan namung kiai zaman itu. Nabi Musa bingung mau namanya mana kiai tambah orang ngerti. Dia mau guru janjine persyaratannya orang kok bayar uang gedung barang boten. Oleh mau guru yang aku, nopo syaratnya? Ojo takon. Dia nggak takon terus guru itu lurus lambe nggak gatel gitu. Orang oleh takon guru ini siksa, menggol kade ngiti. Apa nih muridnya nggak bingung gatel dalam diri. Nah, orang-orang dalam sikap itu ada yang insaf, adil, fair, ada yang nggak adil karena maksud. Lalu karena satu kontroversi orang harus dikafirkan atau harus didosa-besarkan, Nabi Khidir atau arah fasik di sini. Gimana zaman Nabi Khidir fasik membunuh anak kecil dulu, kepawani, masek nih, Nabi Khidir, gimana? Nah, kira-kira pelajaran antara Musa dan Khidir ini mengambil suatu wali ngetop lah. Mungkin ada gaya Hamid muncul lagi, atau orang kayak Gusmis muncul lagi. Terus kebetulan sampean bingung, timbang lambe gatel menang. Mulai takon-takon ya tambah salah. Ini bisa pilih pakai ini. Inna hadza syai'un la qadika syai'an nukro niki mungkar dosa gede teman-teman janji apa? Aku terburu begitu saya sanggup orang oke, pesan apa ya? Perahu dirusari loh, kalau akhrok tahu itu oleh kok antara perahu dirusari kok nak kelem dia kamu janji dia. Sing paling enak ya ngaji sing bisa dicerna akal ini jadi podo paham. Ngaji model ini nggak ada orang yang gatel. Ngaji model ini oleh ilmu mauhibi
ngaji modern ini oleh ilmu kasti. Akan ini akan ilmu mawidi jumper dewe oleh lagu ini. Dengan ini khusus perhatian oleh titik-titik kulit-kulit mulai papat barang. Dari mau pantun. Dalam syarat yang ngaji singgung itu pokok manut dulu 100%. Kalau kuat kalau bantu dengan yang agak rasional ini, pokok manut dulu 100%. Dan ini ulasi di pabrik ini, mumpung tiangnya kasih konten, dan malangnya dan bapak. Bapak itu anak dasar lepu kali paling kita kantor Kuramil depan rumahnya ada tower Indosan gampang dicari, nyari Malang, nyari Jawa Timur dulu, kemudian nyari Malang terminal, kemudian nyari Karang Kates, kemudian dari Karang Kates ke Kali Pare. Kali Pare nyari Kuramil, nah dekat itu, agak banyak. Ini contoh orang yang oleh ilmu Maulidi. Mondoknya kira-kira hanya 3 atau 4 jam. Terus, gitu kan? Jadi tapi saya langsung. Mondok itu Londo, under kelas Aceh, Seluk Guru-gurunya. Jadi wilayah yang Islam yang kuat dipasang gubernur yang hafal Quran. Nah, wis hafal Quran ahli tafsir debat dengan gaya masa kalah. Akhirnya kompensasi kekalahannya di pokok ngeceknya berubah. Itu gelem under kelas kalah. Nah, Pak Irfani mondok ke Bayabu, petilasan pondoknya sekarang masih ada Bayabu. Terus ditakoni, "Sapa jenengmu?" "Ngabdullah." "Apa mutu bilang?" Lek Ngabdullah api, lek mutu bilang, lek Ngabdullah kene mondok, lek mutu bilang mulia. Nami kula Muhammad Irfan. Wah, api berarti Ngabdullah kene mondok. Nyate mondok ngaji apa mangan? Atau ilmu teman, nggih. Manut, nggih. Dirampas, hari rampas di jalur, bekali macam-macam. Si Muhammad Irfan kecil itu jongkolnya yang berubah. Wis kadung Jiniati, ini cemplung berubah barokah menarik. Orangnya sudah rindu sebelumnya. Menang non hukum yang berubah mesin jongkolan di Romo Yai. Komunitas ragilem. Mesin jongkolan di Romo Yai, mesin komunitas jauh itu Romo Yai. Turun, mesin berkasar hukum. Langsung mantun-mantun jaga. Bertahun-tahun. Sampai menjelang sekitar tahun 80-an. Jagape melampah mawon orang hajat terbudi-budi. Terus selama perjalanan jagatnya sarono rohani, rumah setiap lain nanti ketemu ulama Turki, ulama pundi-pundi. Nah, sampailah ke Malang Batu. Sebelum Batu ada percikan Pendem. Di situ ada Kiai Sadili dari Jawa Barat. Hafiz Quran juga mursyid Tolibok Sadiliyah. Sopan Kiai Sadili di Muhammad Irfan yang berada ini. Kalau nggak Sadili dihukum di katok sempak dulu. Sempak dihukum dia meraup nih wajahnya. Piar parah. Terus nikah dengan tetangga saya itu, gitu. Setelah sembuh nikah dengan ini. Ini cerita sendiri, cerita ke saya tentang perjalanan hidupnya. Nah, mondok hanya berapa jam di Jokrotnya belum banget. Taruhlah 5 jam lah.
Itu sakniki alim dan awas. Mana ini awas? Umurnya sekarang sekitar 90. Barusan. Iso, jadi ngaji model itu iso. Ngaji jero, ngaji jero. Mulai gede. Tapi ya buat sanggane rawek takol. Rawek protek manut 100%. Ini soalnya kalau panjenengan begini soalnya di kata. Lanjut kakean cerita ini nggak cerita. Saya sanggup seurip dengan cerita. Nah, yang dari satu lagi yang cerita ya Mas Buki. Ya Mas Buki Mahfud, mantan Roe Surya Jawa Timur. Asli ini pun kata ukirane atau Jeporo. Pulau mondok teng mriku tanggal tahun. Mbak Junet Jogja, nanti mirip Mbak Junet. Betul nanti mirip. Ada satu dan sempat. Itu dulu mondoknya di Holland. Rembang. Pokoknya manut kiai udah manut. Suatu saat saya sekolah Alfiah rampal. Dan rampal kan disetek. Harus suci dulu ditepuk gegere. Nek kalau wis rampal, aku mesti disetek. Kejadak tembelit ini cenderung kelambi dipasang. Napa? Pokoknya benggalo dipasang seng nopo-nopo. Nanti barang dicetek, jeng. Jenis dulu dia. Ya kali ya. Yang beling topan. Akhirnya apa? Jauh hukum, ayo, jadi kasihkan apa gede nih, tenang. Ini dikongkonmu, murah, dikuras, terus diseni. Alah, ini nonton, terus nipo, dikuras, terus diresi, fotonya diseni, ditibang. Kalau apalan Alfiah, kira-kira nanti begini, itu Alfiah ini kalau digantung dengan Alfiah, ingin apalan, wes ambil subuh kongkon kacang-kacang pondok pengurus kan wes ambil orang tetap ditimboni di kongkon mandek orang mandek sing ngomong romo ya ayo mau sing ngomong mandek ya kudu romo nanti ngimami sore di Junet asyik nimbo romo ya jadi nggak ngomongin tak hukum konsisten. Jadi intinya manut ngedok. Jadi orang pakai masuk akal. Rasionalan. Bukan kepatuhan ya, tapi rasional. Kuras kosoi atau juga so. Nah tapi orang ini kepatuhan. Yang ngengken romoyai, si ngomong mandek ya butuh romoyai. Itu prinsip itu ngemu. Ben oleh ilmu lagu ini manut sepenuhnya 100% air batin. Wes mandek cukup salah cukup. Langsung ke Jogja. Kira-kira Mas Buki ini muncul karomai, besar karomai antara lain selintir gambar aspali. Ini pun nanti keprosok teng Jurang teng Jogja ini. Nah, sini mancing kan? Atau apa? Ini aku barang ya orang pandai teko, kurangi jeru. Akhirnya ini biasa masyarakat usul, ya betul Mbak Junet mawon. Terus pegawai jalan ini bangun ini, suan Mbak Junet, Mbak ini cuma dari keprosok tengahmu turun. Oh, iya.
Diparani disurung ing ngisor. Jadi pancen kaloman ini orang kena belajar skala dohir nasional ini. Itu full given mau hibah. Barang sampai bur, itu opah nopo enggak? Ora usah kok opah iki. Warono sarane nyupir ae. Ya mek pun opahe nglakone mau apa paribadane wong numpai silinder saiki yo ganti numpai silinder ngono ae pok-pokan. Pas iso nyupir maju mundur. Nanti tentang pengajian nang pundi panitiane wis jemput. Lah aku sing ngaji aku udah. Niki kantun kari jambah mobil kan mboten nuntut. Wis salah. Mulih aku ora. Aku sing ngaji. Yo pengajian tapi sambil ora kena ditinggal. Terus pundi to, Mbak? Warung penjemput ini wangsul. Dugi mereka ini sepeda hotel Mbak Junet wis. Telepon ulang ini piye. Cerita tentang Mbak Mutamakin, mereka kan ngomong-ngomong luar biasa. Dan oleh ilmu itu perkolonnya anti bening naik guru saklek gue gak tahu suhu percaya nih 100% telak sing dipilih mandagi dari guru mboten namung ilmu nih sak akhlake, sak karomai, sak barokae kenapa? Nurun kabeh ngeten makanya kayak Malang tapi temuriki mboten mandi Bahaya Mas Duki Kiambak niku teng kula niku diarani ngakoni yo dos pundi gak diarani ngakoni dos pundi menawi wonten ya Mas Duki Kiambak wonten sakit nandani kono nek Mas Duki kono napa sakit wis kok wae karo kok wae terus kalau ini ku di utus saya masuk ini sampai itu kulo tandang. Enten bocah pondok jenenge Taufik. Niku lari stres. Kadang betul iki gede ngoten. Nek pas dia masuk juga tidak. Aku arep pengajian, kulo Taufik lek ana apa tangan ana. Kulo dhewe yo ngomong mboten ngerti ilmune ya awakane apa lho. Ora ngerti. Cara kula disuduk nggih yo mati. Ngoten. Bismillah manut guru mati manut guru ben ngono ae. Nek kon ngono tok. Sampe nanti bae tau penting ngamuk. Ngamuk betul iki. Oh. Bismillah. Lawan karo main guru kula muga-muga manut. Nggih, gimana? Jadi modern ilmu suwo, ilmu ngono-ngono niku kuncine wis pokok manut. Sing repot maneh, sampe nek gelem manut aku, kudu gelem ngerti anakku sing paling ayu, iki sing paling repot. Arep gelem yo. Nah, aku lombian ngoten niku mboten iso. Mboten iso. Aku tenjek gak ning panjenengan kanyunen nek. Kek kula namung kaya ngene. Wis ta, ngono. Kula mboten gurun. Kuwatir tidak bisa membahagiakan ning panjenengan. Lek sakniki kula niku parikasane jawab mboten kanggo. Mungkin suul adab kula sakniki mawon. Tapi lek kula bertahun-tahun mboten sampe nyelengaken ning. Kula nyusahaken panjenengan bertahun-tahun lho mulai. Terus iki. Kula paham iki sing rada dapat. Anggaran dasar. Ayat-ayatnya dengan Paulus Jambak
halaman 94. Amma ba'du fa innal ijtima'a wa ta'awuna wal istihada wa ta'alufa huwa al-amru alladhi la yajhalu ahadun manfaatahu. Yang namanya berkumpul, bergotong royong, bersatu, at-ta'aluf, menjalin keakraban, itu semua adalah al-amru perkara yang mana semua orang mengetahui kemanfaatannya. Bagaimana tidak, wong Rasul saja bersabda, yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah diberikan kepada orang yang berjamaah. Fa'idha sadda sadu minhum, kalau ada seorang nyimpang dari jamaah, istatofat husyayatin, maka dia disamber NDA, disamber atau wong liya ngoten. Atut wong liya awalnya gak gelem kumpul kon kanca, ngene terusé katut. Kama yastatifu dhibbu minal ghanam, sebagaimana serigala menyambar, menerkam apa? Kambing. Kenapa diterkam serigala? Karena misah dari rombongannya. Innallaha yarda lakum salatan wa yakrahu lakum salatan fa yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi, kurang bihi syai'an. Yang kedua, Allah ridha wa an taqtasimu bi hablillahi jami'an wa la tatafarraqu, berpegang teguh dengan agama Allah jami'an, bersama-sama, jangan bercerai-berai. Wa an tanasahu man walahullah amrakum, mentaati dengan tulus orang yang mana Allah telah memberikan wilayah kekuasaan kepada orang itu mengurusi urusanmu. Taat pemimpin. Wa yakrahu lakum qila wa qala wa kasrut. Nah, ini pakaian akon wa idonatal ma. Berikutnya, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Jangan saling dengki, jangan saling nyombe. Nyombe niku tiyang dodolan membatin lima timnya itu. Yang dua berperan sebagai penjual, yang tiga menyebar berperan sebagai pengecoh. Kalau ada orang yang datang akan membeli, temannya ini juga pura-pura datang ikut menawar barang. Ini larang-larang. Aslinya barang nekor 1 juta, dinyang 20 juta. Kan ini kalau 20 juta langsung. Akan membeli yang asli terkecoh. Ini jenenge nah, oh, tol. Semarang jenenge combe. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tasabaru, jangan saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai' ba'din, jangan pula sebagian menjual atas jualan orang lain. Nopo menjual atas jualan orang lain itu? Orang lain menjual barang, tapi karena sampean dengki, berusaha ingin menggagalkan jual belinya orang lain itu. Supaya orang lain itu jual belinya gagal, pembelinya sampean ganggu, sampean pengaruhi. Mas, pedahi balik dong. Dia langsung tak tuku. Wis tak balik. Tak koyo pedaku lho aku apik gratis pen. Pokoke iku balik dong. Rugi enggak apa-apa. Dia sudah puas asal sudah bisa menggagalkan penjualan. Menurut itu namanya wala yabi' ba'dukum ala baini ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. He para kawulane Allah, sira kabeh dadiya dulur. Innamal ummatul wahidatu kal jismi wa afraduha kal a'dha.
Sesungguhnya satu umat Islam ini seperti satu tubuh. Anggota umat Islam ini seperti anggota tubuh juga. Kullu udwin lahu wadifatu sun'in. Setiap organ tubuh punya fungsi melakukan apa? La tarotis ma'anuhu fitirna. Engkau tidak akan pernah melihat tubuh fitirna tidak membutuhkan anhu terhadap organ tubuhnya. Artinya meskipun meskipun elek lah, silit itu tetap dibutuhkan. Termasuk mereka silit itu terus lama kayak ini. Kalau lama silit ini mangan lewat cangkem ngisingi lewat cangkem di mamat mana? Wa minal maklum ini anna mestinya. Anna salah budda lahum minal ijtima' wal mukhalatah. Adalah sudah maklum bahwa manusia itu harus berkumpul, seragam, dewean yo ora iso. Aku pengen anu Mas, rapi dewe. Tak dandan-dandani dewe. Wedhus yo tak belek dewe tapi terus li'anna al-fardal wahid la yumkin an yastaqilla bi jami'i hajatihi. Karena seorang saja tidak mungkin bisa mandiri ngurus semua kebutuhannya. Fahuwa muttarrun bi hukmi darurah. Secara alamiah seorang dipaksa ilal ijtima' agar mau berkumpul. Alladzi yajlibu ila ummatihi al-khairah. Yang mana berkumpul bersatu itu bisa mendatangkan kebaikan kepada umat dan bangsanya. Wa yadfa'u anha syarra wa dhaira. Dan berkumpul bisa menghindarkan kejelekan, bahaya dari umat dan bangsanya. Tapi kalau kajian ada batu pinggir loh. Kalau kurang ngerti tak kira dikongkon menghajar mobil. Bahasa Arab titik-titiknya penting. Hajar waktu orang kok dihajar. Wangsul, ajene wangsul haji mbak serban. Bahasa Arabnya ora pada iso. Neng toko kain. Kan? Apa bu? Sebelum kamu nanya, surban sih? Surban? Serban, ada serban? Serban sih? Wong toko kain ditanya surban atau surban itu kalau Arab itu makanan berkuah, soto, bakso ini jenis surban Nabi. Nah, umat sih, tapi ya sih, pentolun sih, kain ada. Kopian saja, surban nggak ada nih. Surban maunya orang Madura, toko kain tidak ada surban kan? Tapi belum sambung bahasanya. Lama nggak ketemu, suwe-suwe ngomong, heh, ya apa? Oh, berarti serban. Oh, imamah. Oh, iya, naam imamah. Mungkin saya ngerti lah Arabul lurus, bukan ngerti. Oh, kenapa kok gubernur Pak Taksi? Wahnya nekat Pak Taksi. Demi misalnya mau ke Said Maliki, ya salah. Suatu ketika mestinya apa? Nur itu lampu jalan, mestinya lurus. Taksi yang nanya supir, saya ada, Yamin, lah, ya salah, lah. Aratul, lah, orang ngerti ya. Bingung nih wongnya, Yamin lah, jasar, lah, aratul.
Suwe-suwe ngomong, "Siratal mustaqim." Alatul, menang surat alatul ya, ada alatul. Oh, jangan dulu alatul. Aduh ngomong siratal mustaqim. Untung syukur Kak siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alatul. Terus tumbas kambal panjang dilempit kenyang kamera arba'as 14 asari ora patek kenal wong Arab as mundur arba'as 14 terus ditawar asroh nggak mau, lah kalam wahid itu kapas kan? Lah kalam wahid. Nah karena nggak ngerti artinya kalam wahid, ditawar aja. Asal kalam wahid. Orang ngerti ditawar mana? Ada. Kalam wahid. Terus ditawar, marah yang marah ini terus dinaikkan. Bukan lagi arba'at asyar, tapi dinaikkan menjadi 17. Dengan begitu, kambal itu langsung digulung taruh jalan. Teh mesur ya. Dikira orang Arab itu bilangnya sampai atas. Sampai atas itu taruh di atas. Bahasa Madura yang sahabat di atas. Taruh di atas. Lah orang Arab sambil marah ngomong 17. Siapa? Langsung oleh orang Madura digulung taruh di atas. Oh, ngerti Madura orang. Emang belajar kalau Madura. Lucu. Wonten sing lucu. Ditakoni Pak Camat, Pak Lurah, jangan berdua apa bertiga Pak Lurah? Bu, saya tak berdua, tak bertiga, bersatu. Kenapa bersatu nih? Hah? Boten sendiri. Satu orang. Wong loro berdua, wong telu bertiga, wong satu. Saya tak berdua, tak bertiga. Tak bersatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqwa dawa'il mahabbah. Wa aqwa dawa'il mahabbah wal mawaddah. Persatuan, kekompakan itu juga merupakan faktor cinta, saling kasih mengasihi, aqwa yang paling kuat. Wa tambihi, betapa telah banyak bihi dengan adanya persatuan, kekompakan, umiratil biladul. Negeri bisa dibangun. Negeri bisa dibangun karena berkat persatuan. Situasinya juga kondusif. Wasa ada jenak ibad. Jadi gandengan dari tadi. Betapa telah banyak berkat adanya persatuan negeri bisa dibangun. Negeri bisa memimpin rakyatnya. Wantasarul umron, dan pembangunan menyebar rata. Fataqaddamatil awtan, negeri pun menjadi maju. Wa usisatil mamalik, kerajaan negara dibangun. Wa suhdilatil masalik, jalan pun dibangun mulus. Itu semua berkat persatuan. Apa?
stabilitas. Wa kathurat tawasul, dan sering terjadi tawasul banyak terjadi interaksi ila ghairi dzalik dan yang lain-lain min fawaidil ijtihad, yakni yang semuanya itu menjadi faedah-faedahnya orang bersatu. Alladzi wa a'dhamul fadail wa amtanul asbab wal wasail, yang mana bersatu itu merupakan fadilah yang paling agung dan faktor ataupun sarana yang paling kokoh. Waqad akhar telah mensedulurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ashabi, di antara para sahabatnya radhiyallahu anhum, hatta ka'annahum, hingga seakan-akan para sahabat itu fitawadin, dalam hal saling kasih mengasihi, wa tarahumihim, sayang menyayangi, wa tawasulihim, saling berhubungan, bersilaturahim, seakan-akan jasadun wahid. Idza saka udhun minhu, jika ada organ tubuh yang merasa sakit, mengeluh sakit, ada ala usail jasad, maka seluruh bagian tubuh pun ikut merasakan bilhum panas, wasahari gak iso turu. Tapi dari dengan persatuan itulah karena nusratuhum ala aduwihim, bangsa itu bisa menang atas pokok bangsa bersahab. Dengan persatuan itulah sahabat bisa menang atas musuh mereka. Ma'abillah yang ada dihim, pada jumlah sahabat juga hanya sedikit. Pada wahul memalik, mereka bisa menaklukkan berbagai negara, kerajaan. Waftatatul bilad, mereka ekspansi perluasan wilayah ke berbagai negeri. Wa masarul amsar, mereka membangun kota-kota. Wa maddu dilal amron, mereka memperluas bangunan. Wa sayyadul mamalik, memperkokoh kerajaan. Wa sahadul masarik, dan dengan persatuan itu pula para sahabat berhasil membangun jalan. Wa atainahum min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Betapa baiknya seorang penyair yang pernah mengucap, kunu jami'an ya baniya idza ara khattun wa la tatafarraqu ahada, ta'bal qidahu idza istama'na takassura wa idza faraqna takassarat afroda. Fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun. Kunu jami'an, bersatulah kalian semua. Bersatu teman-teman ini, duduk bersatu sendiri duduk. Ya bani, ya wahai semua anakku, tidak arafat pun jika ada musibah menimpa,